Jakarta Besar itu angkatannya Pak Yusuf Asari yang udah baru, ada Watik Pratikno juga sudah baru yang sampai pada pindah ke Jakarta gitu ya, sudah pada semuanya. Nah, ya dulu kegiatannya memang yang mengikat kita kemudiannya sebagai keluarga-keluarga besar itu dari kegiatan-kegiatan sewaktu masih di PI, waktu masih mengenal PI itu pada zamannya dan bisa berlangsung ada kejadian-kejadian, biasanya adalah kejadian-kejadian politiknya itu yang sebetulnya suka menyatukan lagi di masa silaturahmi orang keluarga besar. Tapi fungsi pokoknya adalah menyiapkan kader-kader PI sendiri. Ya. Waktu itu saya sebagai, karena saya itu dulu ketua umum cabang, gitu ya, umum cabang di pengurus wilayah di Jogja itu, tapi juga menyempatkan diri sebagai kader HMI juga. Jadi makanya menjadi pemimpin HMI juga, pernah menjadi ketua umum kami, ya. Tapi lebih melekat juga yang PI-nya juga, karena PI-nya dimulai dari masa pelajar, mulai SMA kelas 1 udah ada PI. Zaman itu kan ada di 30 ASPKI sekarang. Nah sekarang itu tugas pokok Anda, pelajar, dan yang sudah tidak bisa ngikuti yang kegiatan-kegiatan sekarang sebagai pelajar. Tapi sebagai politiknya, nah itu yang Anda harus pikirkan baik, berpengaruh pada generasi yang kita sebenarnya tidak terpengaruh pada seperti itu. Kita punya prinsip-prinsip sendiri, ya. Nah, prinsip-prinsip apa inilah yang memang sekarang dalam situasi yang serba tidak mudah dan tidak, ya memang tidak mudah sekarang ini. Misalnya bagi saya itu kekuatan Partai Komunis Indonesia dalam bentuk yang lain itu adalah eksis. Dia mengumpul di partai PDI, dia memang mengumpulnya di sana. Ya karena apa? Karena tidak punya tempat penyaluran sendiri, jadi kumpul di sana. Ya. Nah, makanya ada strateginya bagaimana ini mau gembosi itu. Kalau ini terkuat dan itu mendesak terus macam-macam gitu. Ada minta pengampunan, pemerintah minta maaf gitu dan sebagainya seperti itu. Mau mengotak-atik pasal MPR 25 ya, usahakan 25, mau usahakan 25 atau 66 apa ada ingat? Keputusan MPR nomor 25 atau 66 itu mengenai larangan komunisme, paham Marxisme, Leninisme segala macam. Dan PKI ondel-ondel itu semuanya adalah dilarang. Itu untuk masih ada patokannya itu. Tapi toh ya disiasati. Oleh karena itu makanya namanya pemerintah itu undang-undangnya sama, Pancasilanya sama, ya kan? Pemerintah itu adalah kalau hakikatnya separuhnya itu bukan kepada sistemnya undang-undang dasar ataupun apa, tapi pada orangnya siapa.
gitu. Hanya selalu pertanyaannya adalah mana lebih penting, Amerika atau yang pegang sistem atau orang atau ini Indonesia? Dua-duanya itu sangat penting, adalah ini dan sistemnya dan orangnya. Tapi penyelenggara negara yaitu pemerintah itu dari mulai 40 tahun 45 para pendiri bangsa itu sudah mengingatkan bahwa ini undang-undang segala macam itu bisa berjalan atau tidak tergantung apa kalimat yang terkenal di sana, semangat penyelenggara para negaranya. Jadi kalau semangat penyelenggara negaranya itu pada waktunya adalah tidak serius melaksanakan, gitu, nggak karuan. Kalau ini mau dilaksanakan sekarang. Kalau dalam bidang ekonomi misalnya apa? Yang penting pasal 33. Kalau pasal 33 ekonominya itu, pasal 33 Undang-Undang Dasar Konstitusi itu dilaksanakan, petuntut aja itu nggak bisa dorong yang kaya sekali. Sampai kekayaannya Indonesia ini luar biasa buat distribusi kekayaan, distribusi income juga. Ada empat orang, 4 keluarga menguasai 40%, nggak masuk akal, ya kan? Ya hanya dibiarin aja. Nah, sekarang BRIN sudah juara nih, setelah mulai ada ini BRIN juara. BRIN itu apa sih? Ada yang tahu apa nggak BRIN? Ya, Badan Riset Inovasi Nasional itu mengutarakan investasi dari Cina tuh tenaga kerjanya nggak sebanding gitu kan. Nah itu juga mulai dipersoalkan, karena sebenarnya investasi adalah yang hanya dulu saja ada investasi apa yang dibawa ke sini, yang modal dan teknologinya, ilmunya, orangnya paling segelintir aja kalau ada orang asingnya. Tapi sekarang sampai satpam, dan itu belum tentu nanti pada pulang, hati-hati. Belum pada pulang kalau nongkrong di sini itu udah banyak banget, dan itu nanti bisa, karena yang paling repot itu adalah kalau pemasukan orang. Kalau kayak Singapura udah banyak, ya sudah, jadi negaranya berubah dan seterusnya. Dan kan jangan Singapura aja buat contoh, Amerika pemasukan orang Inggris itu jadi negaranya negara itu. Mereka setelah di New Zealand ya kan, Kanada karena pemasukan orang-orang Inggris ya jadi negara mereka. Jadi kalau orang itu mengubah kalau investasi aja tidak. Nah ini sekarang kita sudah mulai memasukkan orang-orang ini. Nanti kalau udah jadi orang-orang itu akan cepat itu juga yang harus diwaspadai. Nah kalau pasal 33 ini akan nggak bisa, ini harus dilaksanakan dengan baik. Artinya orang yang kekayaan itu kalau mau diusutin itu semua diambil dari teman negara. Pegawainya juga harus karyawannya kita. Nggak bisa cepat, nggak apa-apa. Orang kita lambat, lama-lama dilatih juga bisa cepat gitu, dan seterusnya gitu. Ya, yang Anda yang harus ikut satu kritis, ikut menyuarakan, ya. Dan terakhir saya mengatakan bahwa organisasi ini pada saat-saat ada kejadian-kejadian yang penting, ya. Ya sekarang kan kita nggak tahu ada putusan MK-nya mau bagaimana dan sebagainya gitu kan. Itu biasanya saat-saat itu yang menentukan. Biasanya akan melahirkan para pemimpin. Misalnya dulu tahun 66 ada tokoh, sebelumnya kalau ada kota 45 kita tahu tokoh 45 yang lahir masih muda-muda kan. Pada waktu itu Jenderal Dirman umur 29 diangkat menjadi Panglima Besar Tentara Indonesia itu umur 29 dan seterusnya. 66 ya waktu itulah muncullah ada
Kamari Muhammad, Kafami Idris itu karena peristiwa itu melahirkan orang dan seterusnya. Angkatan demi angkatan itu melahirkan kalau ada peristiwa besar. Makanya kalau ada peristiwa besar itu kesempatan untuk Anda juga pada bermunculan di situ. Kalau nggak ada peristiwa besar biasanya ya kurang itu kita kesempatannya seperti itu. Demikian yang ingin saya pesankan kepada saudara-saudara, dan selamat beraktivitas, selamat beracara ini, mudah-mudahan terus eksis. Kalau saudara eksis, PI-nya itu eksis, maka Pak Nasrullah dengan pasukannya juga akan ada KB, PI kalau ada PI-nya ini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.